Ini adalah minggu pekan ke-7 Paskah dan bertepatan dengan Hari Komunikasi Sedunia, Hari Komunikasi Sedunia ke-58. Mengawali untuk renungan pada hari ini, saya akan menyampaikan keistimewaan Tuhan Yesus. Sekurang-kurangnya ada 4 keistimewaan Tuhan Yesus yang sangat tampak di hadapan umum, yang sangat tampak di hadapan masyarakat luas. Sekian banyak orang tahu betapa istimewa pribadi Yesus ini. Nah, 4 keistimewaan yang saya maksud yang ada pada Yesus adalah: 1. Yesus sangat dekat dan sangat peduli kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpinggirkan. Ini ciri khas yang sangat khas pada Yesus, bahwa Dia hadir tidak berpihak pada orang-orang yang sebutkanlah punya kedudukan, orang kaya raya, kaum selebritis gitu. Bukan itu. Tapi justru Yesus hadir akrab dan dekat sekali dengan orang-orang kecil, orang lemah, orang menderita, dan orang yang terpinggirkan. Orang sering bertanya, Romo, mengapa justru Yesus memihak kepada mereka? Ya, karena jelas orang-orang kecil ini adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Selain mungkin yang ada adalah kejujuran, pengharapan, dan bersandar pada Tuhan. Nah, ini kalau Yesus sangat istimewa di bidang ini, kita pun para pengikut Yesus diajak, hendaklah kiranya kita ini mencoba berjuang keras untuk demikian dekat dengan mereka-mereka yang mungkin orang kecil, orang lemah, orang menderita, orang yang tersingkirkan. Bahkan suatu saat Yesus mengatakan, kalau kamu ada acara, kalau kamu syukuran, kalau kamu ulang tahun, kamu jangan mengundang mereka-mereka yang kaya atau yang mengenal kamu saja, karena kamu nanti juga akan diundang untuk supaya bisa membalas, memberi kado yang lebih bagus. Undanglah orang-orang yang tidak bisa memberi balasan apapun, upahmu besar di surga. Amin. Itu nasihat Yesus, berpihak pada orang kecil. Keistimewaan yang kedua dari Yesus adalah Yesus berbuat kasih. Deus Caritas, Yesus itu kasih. Dan Ia berbuat kasih secara nyata, tidak hanya ngomong doang. Dia berbuat kasih secara nyata yang dilengkapinya dengan berbagai macam mukjizat. Ini sungguh mempesona dan memikat banyak orang. Dia berbuat sesuatu yang tidak hanya dalam kata-kata, dalam omongan besar, tapi dia wujud nyatakan kasih itu dilengkapinya dengan peristiwa mukjizat. Nah, ini menjadi sesuatu yang banyak diomongkan banyak orang. Dan orang-orang yang waktu itu mungkin terpaksa harus ikut penguasa Romawi atau pembesar-pembesar lainnya, pelan-pelan mereka terpikat pada Yesus. Kenapa? Ia berbuat kasih secara nyata dan bahkan sangat luar biasa melalui mukjizat. Itu keistimewaan kedua Yesus. Lalu keistimewaan ketiga Yesus adalah Yesus mengajar dengan berwibawa. Ia mengajar sangat berwibawa, sangat mempesona,
menggerakkan hati banyak orang, sehingga orang tersemangati, orang bergairah dan penuh sukacita karena mendengar ajarannya. Ini saya tanya, ini bapak-bapak PLB, sebagai PLB sempat mengajar? Mengajarlah. Supaya apa? Supaya suara ajaran Tuhan didengarkan. Apalagi menyampaikannya dengan wibawa. Apalagi menyampaikannya dengan demikian menarik. Kalau di sini misalnya ada PLB, ada katekis, ada guru agama, ada kakak-kakak pendamping bir gitu. Tidak ada upaya untuk mengajar dan lagi mengajar dengan wibawa dan pesona. Sangat lambanlah warta sukacita Yesus. Maka mari kita ikuti bagaimana dia telah menjadi seorang guru yang penuh wibawa, guru yang mempesona. Ini mari kita jadikan permenungan. Merenung bagaimana ya aku juga bisa menjadi agen-agen, menjadi pelaksana warta Tuhan dengan begitu berbobot, berwibawa. Tapi bagaimana mau ngomong sampai pada tingkat berwibawa dan mempesona? Aku itu nggak bisa ngomong ya mau. Baru ngomong aja belangkemen, atau belangkemen apa ya? Itu bahasa Belanda itu. Nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, latihan. Jangan diam diri sampai tua, akhirnya kita tidak bisa meniru sang guru kita yang luar biasa. Lalu keistimewaan yang keempat, karena tadi saya sebutkan hanya 4 keistimewaan yang akan saya singgung. Keistimewaan yang keempat, Yesus adalah seorang pendoa. Seorang pendoa. Nah, santai nih ngomong-ngomong, pada rajin doa enggak nih? Rajin. Malah justru kadang sebaliknya ya, saya mendengar, aku malas doa Nah, kalau kita malas dan jarang doa, mari hari ini kita bercermin. Yesus adalah seorang pendoa yang ulung. Dia hebat, tiada tandingannya dalam berdoa. Apa sih artinya berdoa itu apa sebenarnya? Apakah berdoa itu sehingga kok Yesus rajin berdoa? Ini artinya berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah Bapa. Berkomunikasi. Karena Yesus rajin berdoa, maka dia dekat, hangat dan intim dengan Allah Bapa. Dan dari doa itu muncullah kekuatan yang dahsyat. Yesus bisa tampil dahsyat karena dia dekat dengan Allah. Maka kalau kita mau dekat dengan Allah, rajinlah berdoa. Kalau kita menjadi orang yang kokoh, yang kuat, yang tidak goyah, rajinlah berdoa. Amin. Mulailah berpikir, ya saya mau doa. Supaya ada kekuatan, supaya Allah dekat dengan saya. Jangan jauh-jauh dari doa, rajinlah berdoa. Ini bukti bahwa Yesus adalah pendoa. Yesus berdoa 40 hari 40 malam. Berpuasa di padang gurun sebelum dia mengajar depan umum. Yesus sadar dia tidak sembrono. Mirip dengan kita ini, sebelum kita aktif di tengah masyarakat, kita ikut cap, kita ikut set, supaya kita menjadi orang yang berbekal. Dan Yesus berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam untuk persiapan diri menjadi pengajar di depan publik. Lalu Yesus juga, dia sangat biasa. Pagi-pagi benar ia bangun, meninggalkan rumahnya,
menuju tempat yang sepi lalu berdoa. Ngomong-ngomong ini pada bangun jam berapa? Ayo. Bangun jam berapa? Tirulah Tuhanmu Yesus. Yesus pagi-pagi benaria bangun, meninggalkan rumahnya menuju tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, barang siapa yang bangunnya kalah dengan matahari, hilanglah rezekimu. Malas dan doa kesiangan artinya rezekimu dipatok ayam. Ayam lebih duluan bangun. Lalu yang ketiga, Yesus juga berdoa semalam-malaman sebelum dia memilih orang-orang yang hebat, rasul-rasulnya. Yesus mempunyai kesebelasan yang belum pernah tertandingi karena dia berdoa semalam-malaman sebelum memilih rasul-rasulnya, memohon petunjuk Allah Bapa, Roh Kudus agar memilih rasul-rasul yang hebat untuk menjadi rekan kerjanya. Juga Yesus sangat rajin. Tiap hari Sabat ia pergi ke tempat ibadah. Di sana dia berdoa dan membaca kitab Taurat. Tuh, lihatlah, gurumu, Tuhanmu itu rajin beribadah. Kapan? Tiap hari Sabat. Sebagai seorang Yahudi, dia menjadi pendoa yang hebat. Lalu Yesus pun juga memberi contoh kepada kita. Dia berdoa demikian sangat-sangat mendalam ketika di Taman Getsemani sebelum Yudas menyerahkan ia kepada musuh. Yesus sadar, aku pasti mati. Mati. Tapi Yesus tidak mati konyol karena dia menyiapkan diri dengan doa yang dahsyat di Taman Getsemani itu. Inilah Yesus adalah pendoa. Lalu kaitan erat dengan Injil hari ini, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ia pun tidak lupa mendoakan murid-muridnya, tidak lupa mendoakan gerejanya, tidak lupa mendoakan kita semua. Tadi dalam bacaan Injil, Yesus berdoa begini, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka yang Kau serahkan padaku, agar mereka bersatu dengan solid dan kompak, agar mereka mampu berhasil dan juga bisa mengatasi gelombang badai kebencian, bisa terbebas dari aneka macam kejahatan. Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, ternyata ingat murid-muridnya, ingat kita semua, mendoakan kita agar kita dipelihara oleh Allah. Dalam doanya ia pun juga berkata begini, Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Luar biasa, Yesus berdoa untuk kita juga. Dan kalau hari ini kita menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58, saya yakin dan seyakin-yakinnya Yesus berdoa kepada kita semua begini, ya Bapa, berikanlah kepada umat-Mu di paroki katedral ini, berikanlah kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati agar mereka mampu menuju komunikasi yang sungguh-sungguh manusiawi. Kecerdasan artifisial artinya ini, kita ini diberi alat-alat komunikasi modern. Tapi janganlah kita diperalat, janganlah kita diperbudak. Tapi apa yang ada ini mari kita pakai sebaik-baik mungkin agar kita maju dalam hidup ini, bukan rugi. Dan satu lagi, saya yakin Tuhan Yesus pun berdoa untuk Komsos. Nih adik-adik yang seragam biru-biru ini Partai Komsos Indonesia. Saya yakin Tuhan Yesus juga berdoa bagi Komsos begini, ya Tuhan, semoga program K3 Komsos Katedral
program yang mengajakkan hidupnya, tumbuhnya komunitas kreator Komsos mendapat tanggapan segenap umat yang melibatkan mereka yang usia 13 tahun sampai 45 tahun. Mereka ini diam-diam, para muda ini, mereka mempunyai suatu mimpi yang kokoh untuk mengkomunikasikan kita pada Tuhan, untuk mendekatkan kita pada firman Tuhan. Maka silakan tepuk tangan dulu untuk Komsos kita. Ya, semoga Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58 ini menyemangati kita semua dengan mencontoh Yesus Sang Pendoa yang rajin berkomunikasi dengan Allah, yang mendapatkan kekuatan dari doa itu, dan kita pun dimampukan untuk saling mendoakan. Tuhan memberkati.